Naik. Belum lah, belum nih. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita bantu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati aku yang karena tempatnya dan juga ikut-ikut Bapak Kecil yang dalam kecamatan Rawai Hamlah beserta yang mau uronya adalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah bagaimana disepakati bahwa Maulid ini berbeda dengan Maulid yang lahir mungkin ini lebih berbeda bahasa kita berjanji. Nah, jadi kita berjanji karena yang pas. Jadi karena mengingat waktu karena sedang Maulid itu buat jalan tempat kamu silakan kepada aku. Nah, demikian kita sampaikan. Ibu-ibu untuk yang bikin surat berjanji untuk jen buka jen buka halaman 60. Ibu yang naba surat berjanji ataupun bapak-bapak nanti dia membuka halaman 60. Nah, kemudian karena waktu kartu lambat, waktu dan tempat kamu silakan kepada Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar itu. Nasi bungkus. Oh, rantang juga nih ya. Rantang banyak nih. Oh. Wati, baik main bahole, kayak tim. Rantang banyak, rantang lah. Rantang. Gede. Punya lah. Rantang bang. Ini. Rantang kayak kali. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertama-tama yang kita muliakan, kita hormati Bapak Camat beserta seluruh unsur musbika, Bapak KUA yang akan berhadir bersama-sama dengan Bapak-bapak Puji
Tengku Imam dan seluruh undangan dan seluruh jamaah majelis yang tengah berhadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulunnya sebagaimana keputusan dan kesepakatan kita bersama, ulunnya dan nyonya begat perayaan Maulid Nabi ataupun haul memperingati hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perayaannya diselenggarakan oleh jamaah Majlis Taklim Kota Alim. Merupakan setiap tahun dan yang ada berganti acara peringatan Maulid dengan menghadirkan penceramah-penceramah para pendakwah dari berbagai wilayah dalam Aceh Barat dan bahkan dari luar Aceh Barat. Kalinya Bapak Zaman Gedanya tentunya anak bawa ide mungkin di kumpul rumah ada baru kena kebidanya. Jadi punya Maulid dakwah mau kekonya nyo si kata tabi ya ikuti dan selamanya memang jadinya memperingati Maulid. Cuman kan tidak ada kerengganya bagaimana kalau Maulid kita coba ubah saja itu ya. Ada pokok cara menjaga dakwah. Siapa tahu itu dengan dakwah saja. Kadang ada ada gimana? Makiban saja. Sampai ini ada dakwah mulut, peringati mulut majlis. Puji dapur mulut. Dapur mulut. Jadi kita baca kita mulut. Nampak. Hanya kita coba tinggal tunggu ditanya yang macam. Oh, punya pakar dalam jauh caranya dalam jauh. Punya anak pakar tangguh mungkin yang menjadi tahu. Lagi yang macam. Apa kau ke? Maka kita punya juci lah punya dah. Maka punya apa macam. Yang menyertai peringati Maulid dengan cara berikut. Hajukom 3 pertemuan. Telah bawa habis mereka mula nak berjamaah tak berikut. Kalau berjamaah bertanya berapa? Main orang kira-kira apa juga mula. Dia pun dua negara lah. Lagi ada berapa berjamaah? Tinggal di mana orang dengan bawa lain. Tahu tak nak berjalan. Ada lokal boleh jangan. Boleh lokal nak buat juga keputusan baru. Agak betul betul. Penting masyarakat coba terobosan yang baru. Kalau kita coba berdiri dari baru, anak mungkin kita bawa terada. Mungkin ada itu, walaupun ada yang nanti nggak. Anak pada dulu ada kata, lon banyak kali bang. Lo tinggal buat kurang tak, nyawa pikir dia situ lah. Kita coba kita ikuti lah lagi. Sangat macam-macam. Di masjid itu, masjid terkelan. Mana terbaca kita bertanya. Nyabatannya tapi baca buku kan. Wadah kita anak buku. Jadi Nabi maka dapat. Jadi dua-duanya karena pengalaman. Pegang mulai dengan
majelis-majelis yang lebih bahwa ternyata orang kita berjanji lekat katanya mahkamah pengetahuan tentang Nabi dan keluarganya. Banyak sekali bertambah ilmu yang anak ketemu program karena lepas ceramah memang anak ketinggung wahana agak ada dakwah anak pegang mailun anak pegang karena anak berpuluh mailun bohong bawa kan orang terus kita nyo lewat di bawah lewat yang anak ada berpuluh. Mudah-mudahan dengan terbulannya bertambah pengetahuan tentang Nabi dan keluarganya, diharapkan dengan bertambah pengetahuan tentang beliau dan keluarganya, bertambah cinta kepada beliau dan bertambah dengan disiplin dalam menjalankan syariat. Maka sini banyak kita usahakan buatnya menabi jauh, kalau kalian pekat, menabi jauh itu. Jadi mereka mungkin bahasa mana pun berapa dua kali, yang kecil kesempatan dengan waktu coba nanti, jangan kita coba dan yang coba lagi, menyongakan lagi, kadang-kadang nanti kita coba kesempatan ke bahasa mana pun berapa dua kali, mau berapa nak karena mesin pun, tuan waktu abah, awal itu jauh terbang, kadang-kadang. Ya, di sini mengenapa kita berjanji buka halaman 60. Waalaikumsalam. Halaman 60. Jadi orangnya bahkan dapur bakpo dapur. Jawa Tengah menyelam tambong aja, tahu tambong ni kan. Cuman kopi yang ada kelentornya, itu tenang. Kadang siapa tahu perlu kita nampak kata tambong, mengampan di tambong, dia orang yang tambong. Jadi kita bertanya bayar aja. Nyawanya memang kita juga baca, kita berjanjinya bayar kita jawab aja, pada hanam kita bingung boleh. Ya, kebukuan baca kita nyaw. Hantapan ini kita dah. Nya maklum lah nyo nazam kepegang bahan Nabi dengan cara nazam jadi beda data kepegang dengan cara biasa payah pada bahan oke ada mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim keempat itu Bismillahirrahmanirrahim فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه بناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدلت بنا إلى الرعاب العالمية وسمع في سره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه
وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من أهل تلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. Entah ini ada berbagai ya, kita coba bukan ada. Mudah-mudahan Bu Abe kita mengkon pasalnya orangnya. Yang judul pasalnya itu adalah nasab Nabi. Ya judul itu nasab Nabi, silsilah keluarga Nabi, mulai dari ayah donan sampai terobatnya yang tertinggi. Bu yang kepegahan dua bu yang kepegahan. Pertama diketahui tahu yang nek Nabi. Yang kedua diketahui ibadahnya siapa orang itu. Yang namanya tanya yang kata apa Nabi Muhammad, Ani Abdullah, Ani Abdul Muttalib dan seterusnya. Siapa itu Abdullah, Kiban Abdullah, siapa Abdul Muttalib, Kiban Uluti Abdul Muttalib. Yang kurang tadinya dalam ceramah maulid. Maka mudah-mudahan yang tertinggal berdakwah bisa terjemput beratnya. Maka itu yang utama wawasan pengetahuan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Sesudah itu aku berkata, dianya Muhammad, Muhammad itulah penghulu kita. Muhammad anin Abdullah anin Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib anak Hashim. Nama Hashim Umar. Hashim anak Abdul Manaf. Nama aslinya Mughirah. Abdul Manaf anak Qusay. Nama aslinya Mujammi'. Dinamakan dengan Qusay karena jauhnya di negeri Quba'ah yang jauh, hingga dikembalikan akan dia oleh Allah ke tanah haram yang dihormati. Fahamah maka memeliharakan oleh Allah akan segala larangan-larangannya tanah haram. Qusay anak Kilab, namanya Hakim. Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Khalid, Khalid anak Fihir, namanya Quraisy, dan kepadanya Fihir dipaksakan jamaah Quraisy. Dan orang-orang yang di atasnya disebut orang suku Kinanah, sebagaimana yang telah cenderung kepadanya oleh mayoritas ulama-ulama ahli sejarah, wartahu, dan mereka itu telah menyetujuinya. Fihir anak Malik, Malik anak Nabar, Nabar anak Kinanah, Kinanah anak Huzaimah, Huzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal qiblah ila al-habil haramiyah. Ilyas itu orang yang pertama-tama yang membawa udang ke tanah haram. Wa sumi'a fi subi Nabi sallallahu, dan didengarkan dalam subi Ilyas akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dan membaca talbiyah. Ilyas anak Mudir, Mudir anak Nizar, Nizar anak Ma'an, Ma'an anak Adnan. Jadi
orang-orang yang kali disebut tanya oleh pengarang kitab Al-Barzanji itu adalah ayah dan nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari ayah, kemudian diikuti dengan nek pertama Abdul Muttalib, kemudian ditutup dengan nenek terakhir Adnan. Yang nek Nabi. Cuma mari dabur tidak. Siapa itu Abdullah? Abdullah. Dalam kitab Madarijus Su'ud yang lebihnya, yang kitabnya adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bandani. Syekh Nawawi Al-Bandani tertilah ulama Indonesia, ulama Banten yang tinggal di Mekah. Beliau wafat di Mekah. Nah, sejarah bahwa beliau dimakamkan di Ma'lah. Inang Syekh Nawawi Al-Banten di Semayuk di Al-Ma'lah. Pada satu ketika pemerintah Arab Saudi berkemungkinan kuburan mengkuk kuburan Syekh Nawawi Al-Banten karena kemudian namanya lain tempatnya. Tempat di Arab ini kuburan juga permanen menjauh. Setelah waktu tertentu tahu-tahu dipudukkan kuburannya, dikuk kembali dipuduk lain banyak ke bawah ni. Nah, kalau usia banyaknya ke bawah, pemerintah Arab Saudi kebijakan membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bandani karena begitu kemudian orang lain buat tempatnya. Karena dalam tumpah ini kalau kita nyawa. Jadi dibongkarlah kubur Syekh Ahmad dan Syekh Nawawi Muhammad Nawawi Al-Bandani. Jadi yang itu kalau Syekh Nawawi Al-Bandani mantang lagi orang dalam kubur. Rambutnya hidup, janggutnya hidup, mendung hidup. Tidak ada tanda-tanda yang semuanya yang sudah mati. Nyo pengarang kitab Madarijus Su'udnya. Sehingga pemerintah Arab Saudi diurungkan untuk kebongkar tutup dan kembali dengan makam Muhammad Nawawi Al-Bandani. Tutup dan kembali tidak bisa dibongkar karena mayatnya masih utuh. Mereka puluhan tahun mayatnya hilang dimakamkan. Nyo oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani pun igotnya bicara kita berjanji bicara kita berjanji nak kena mungkin yang lalu nyuruh kitabnya nyuruh kitab syarah kitab maulid kemudian siapa itu Abdullah? Abdullah itu adalah seorang pemuda. Kemudian wa kana idza marra naharan intashaqqa minhu rawaihul miski wal ambar wa idza marra laylan asyraqatil anwar min baina aynayhi tasfa'u kal misbah wa kana ahlu Makkah yusammunahu misbahal haram dikasrati nuri. Abdullah seorang anak muda yang ketika ia berjalan di siang hari keluarlah dari tubuhnya itu bau harum, bau kasturi dan bau ambar. Bau wangi itu dalam tubuh Abdullah waktu dengan berjalan di siang hari. Kan dipakai minyak wangi, situ awalnya itu bau wangi badan. Kan karena dipakai bau-bauan dia wangi. Nah, yang Abdullah keluar dari badannya itu bau harum yang sangat semerbak
seperti bau kasturi dan bau ampar. Sementara ketika dia berjalan di malam hari, asyarakatil anwar min baina ainaihi, itu cahaya di antara dua matanya. Itu cahaya. Itu cahaya pada di antara dua matanya. Kal misbah, seperti lampu cahaya. Karena itu cahaya badau. Wa kana ahlu Makkah yusammunahu misbahal haram. Karena malam itu cahaya badau, maka orang-orang di Makkah gelar gelarnya misbahul haram, lampu dan haram. Lampu dan haram. Kenapa enggak? Kita jangan itu yang pengesayangan itu ibadah orang, kita jangan lampu. Maka orang-orang di Makkah boleh gelar kepada beliau. Ini sebutan sebagai pujian kepada beliau, yaitu misbahul haram, lampu tanah haram. Kenapa mereka itu memberi nama dengan lampu tanah haram untuk Abdullah? Dikasrati nurihi, karena memang banyak sekali cahaya yang keluar dari dahinya di malam hari. Ya Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wadaulau harum, wati malam, itu bercahaya pada dahinya. Itu ayah Muhammad. Kemudian ayah beliau siapa namanya? Abdullah itu anak dari Abdul Muttalib. Ayah beliau Abdul, yang ayah Abdullah, Abdul Muttalib. Mata fi Burman min turuqil Yaman wa dufina bil Hajun wa umruhu mi'atun wa ashrun. Jadi beliau wafat di Burman. Burman itu sebuah kampung jalan menuju ke negara Yaman dari Mekah. Ada satu kampung di sana itu nama Kampung Burman. Kemudian wadufi'ah bil Hajun, dan ditanamkan di Kampung Hajun. Hajunnya juga nama satu kampung. Nyoto-to aja. Beliau menutupi, tidak ada salahnya jika dia buat umrah ziarah. Tidak ada salahnya dia nyota kajian. Ya, 4 makam Abdullah. Makam Abdul Muttalib. Nenek Nabi. Di sini disebutkan nenek Nabi itu meninggal di Burman. Burman. Burman ke lain deh. Di Burman yang ditanam di Kampung Hajun. Nyai loh anak berpati ngeluduk aja. Jadi yang Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Rupanya Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya, yang nama panggilan. Nama dihoi-hoi di orang Arab, orang Mekah. Yang nama aslinya Syaibatul Hamdi. Yang nama aja Muhammad anak Abdullah anak Syaibatul Hamdi. Ini yang sesungguhnya. Kan ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan nama panggilan. Nama panggilan. Yang namanya Syaibatul Hamdi. Jadi pegang orang Arab hanya gehoy Abdul Muttalib nama aslinya dipanggil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib diartikan dalam bahasa Arabnya budak Muttalib. Abdul itu budak artinya. Jadi budak Muttalib. Jadi gonya budak Muttalib. Maka di bonanya kemudian lewat Arab Yona asal usul panggilannya
asal usul di dalam kitabnya disebutkan Abdul Muthalib itu punya seorang paman yang namanya Muthalib. Tahu nak? Muthalib. Nanti paman, nama paman gonya Muthalib. Muthalibnya tinggal di Madinah. Yang Muthalibnya di Madinah. Inan gonya berkedudukan. Kemudian suatu ketika Muthalib yang paman Abdul Muthalib punya gejak Mekah. Bahawa dengan Abdul Muthalib menjauhi. Gebalah tajam Abdul Muthalib punya ataupun Syaibatul Hamdi. Gebalah tajam Syaibatul Hamdi oleh Muthalibnya punya ke Mekah. Ya tahu saudara tujuan jauh Mekah. Ya tahu saudara dari Madinah menuju ke Mekah. Waktu terus ke Mekah. Waqad adha'a min wajhihi nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adha'at min asy'ar wal hibab. Metro Mekah dikijut pun Mekah. Di dalam cahaya itu cukup layak ba'dahi yang Syaibatul Hamdi bilang. Bukan tanggung-tanggung itu cahayanya. Sehingga menyekejap yang dalam gunung-gunung bisa pengang-gunung. Menyekejap dalam lembah-lembah bisa pengang-lembah. Dengan cahaya yang sangat besar yang keluar dari dahi Abdul Muthalib yang benar. Abdul Muthalib kecil. Yang berarti pada orang. Berarti dia baik kaya awalnya dengan Abdullah. Jadi kecil orang. Karena itu dikatakan orang berarti pada hari itu percaya bahawa punya gunung-gunung. Waktu kejap gunung. Punya lembah. Waktu kejap lembah. Terkagum-kagum orang Mekah melihat apikan Abdul Muthalib kecil itu. Maka bertanya oleh orang Mekah, Pak Paman Gonya yang bernama Muthalib punah. Ini kena dicak kagum orang Mekah yang kalian hebat betul ini menjauhi punah. Bertanya oleh orang Mekah, Pak Paman Gonya Muthalib. Bertanya, fa'ataya nas min kulli makan wa aqbaluhu 'ala al-Muthalib. Maka orang Mekah dari segala penjuru rame-rame yang mengumpul Muthalib. Kamu gak dah Mekah Muthalib kantor dua biasa bersedera ke Mekah dari Madinah. Dan juga tidak ada cukup lagak ubah. Waktu malam pengeh muka, pengeh bukit dan pengeh lembah. Bila beliau berjalan di depan itu di mana-mana. Beritanya megah dalam kota Mekah. Dengan orang Mekah pun pondok-pondok ramai-ramai. Ya, Pak Rumah Muthalib yang tinggal singgah. So, kemudian bertanya lah oleh orang Mekah ni Pak Muthalib. Berikut man hadzal ladzi ma'aka, wahai pemimpin kami, siapa anak bersamamu ini? Yang namanya kau. Yang bertanya oleh orang Mekah, Pak Muthalib. Kita Muthalib Pak bertanya. Man hadzal ladzi ma'aka falaqad asyraqat min nurihi ar-ruba wal hitab. Siapa anak bersamamu? Anak ini telah membuat bukit-bukit dan lembah-lembah di malam hari menjadi terang ketika dia berjalan di sana. Sawananya. Waktunya Muthalib dijawab, haza abdi. Ini adalah budakku, katanya. Pada ada kemon ke? Pada ada kemon. Ada pegang. Nyaw budak lu. Nyaw Muthalib. Ada pegang. Nyaw ada kemon lu. Ada gitu. Nyaw budak lu. Ya, kemana? Bawa dengan fasarahu. Maka memekiklah orang-orang Mekah. Jadi memekik karena kagum, bangga mereka itu. Jadi kepada Abdul Muthalib punya macam bubitnya. Jadi, fa'adha'an minha asy'abu.
Wa qalu ma aksara nuru Abdul Muttalib wa ma ahsan Abdul Muttalib. Banyak sekali cahaya yang keluar dari dahi Abdul Muttalib. Dan cantik sekali, ganteng sekali Abdul Muttalib ini. Yang oleh Mekah kepada Abdul Muttalib. Jadi mulai kejadian yang ke Abdul Muttalibnya tidak lagi dipanggil nama aslinya Syaibatul Hamdi. Mungkin dipanggil dengan nama Abdul Muttalib. Ya, doa awalnya. Ini ada seandainya anak dapat tidak berjanjinya. Awalnya dan anak itu bahwa Abdul Muttalib itu bukanlah nama aslinya nenek Nabi anak itu. Mereka enggak ada apa-apa. Lepas lagi dapat janji coba. Makanya kamu pegang nama asli Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Yang nama asli kan. Kemudian Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamdi itu tokohnya anak Hashim. Berarti ayahnya Hashim. Muttalib punya yang Abdul Muttalib Mekah yang saudara Hashim. Makanya ada Abdul Muttalib paman negara rupanya yang ke Muttalib saudara ayah. Jadi ayah Abdul Muttalib Hashim. Ya, Hashim. Ya. Jadi kita bukanlah Hashim wasmuhu Umar. Hashim itu bukan nama asli juga rupanya. Hashim. Yang nama panggilan. Yang nama asli Hashim Umar. Umar itu nama asli. Tapi orang ketika itu yang dipanggil Hashim. Yang anak lihat tahu kan Umar. Dengan ada anak lihat tahu itu bawahnya Umar. Yang di bawah Abu Hashim. Olehnya Umar. Ya. Kenapa? Pakiban Hashimnya. Yang nyuruh di pakiban. Bunuh Abdul Muttalib. Abdullah. Kalau dibuka sekilas. Biodata dirinya pakiban orangnya. Lalu bagaimana Hashim? Hashimnya dipegang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud. Wa kana la yamurru bi hajarin wala madarin wala jajarin illa wa yukhatibu wa yaqulu lahu abjir ya Hashim fa innahu sayadharu min ba'dika nabiyyun yakunu khataman nabiyyin wal mursalin. Yang Hashimnya kebetulannya setiap yang bijak pemandang yang mumpah awal bijak lewat batai raya ucapkan selamat kepada Hashim. Batai raya waktu bijak lewat pepohonan bapak kaya diberi tadi Hashim. Waktu bijak dalam lembah pasir atau pada pasir atau apa pasir ingat kita yang dia mandungnya bang salah ini anak-anak channel itu bagi mereka sama Hashim ya Hashim bergembiralah bersukacitalah kau wahai Hashim fa innahu sayadharu min ba'dika nabiyyun yakunu khataman nabiyyin wal mursalin. Karena akan dilahirkan dari dirimu nanti, yaitu seorang nabi penutup rasul dan nabi penutup segala nabi. Jadi yang aja jangan pakaian yang dipegang. Waktu kelewat gunung-gunung batai yang dipegang. Waktu kita dalam padang pasir yang dekat dengan goda yang dipegang baca. Jadi punya kaya bisa bagi pada Arab. Punya batai bisa bagi pada Arab namun dia yang menunjukkan yang bermanusia biasa.
Yang manusia biasa. Ya, itu orang mulia, mulia pada Allah, mulia pada Allah. Ya, jadi pekan konan di bangunan Aceh, padahal nama aslinya Umar. Pak asal usul dari nama Aceh, Umar yang belum dijelaskan. Digelarkan Hajim li'annahu kana yakshamul laham wa yaj'aluhu taridan liqawmi zaman al-jadab. Hajim yang bergaya lekat anda kalau mengerti keluarga Nabi kalau mengerti hubung kaya-kaya. Kalau masyarakat orang Mekah dipanggil ke Umar bin Hajim karena dia Hajim nata bawa kebiasaan waktu musim gede waktu musim terjadi kemarau panjang di Mekah di mana pada waktu itu kurma-kurma yang hanya bawa jadi orang hanya pengen gublau gandum, hanya pengen gublau gandum. Diunggah-unggah kabe biju-biju, untuk gublau kabe yang lagu, akhirnya udah unggah-unggah. Waktu kita dalam masyarakat Mekah penduduk Mekah kabe ini, waktu terjadi kemarau panjang, musim gede, nyuhajir, gusti puluhan unggah konan, gusti, gudok, gusti. Legeti atau umpanya ditumuk gedok orang Jawa masih dong lagi anak yang tinggi yang jauh-jauh jadi kau punya batu pokoknya banyak nama tinggi jamun nama tinggi maka orang pancau lagi tumuk banyak jauh nyau ke jalan gue orang Mekah kami juga gue coyong top tinggal top tinggal pegang ke bikin topi belau dipong kok nyanyi belau dia belau dipong kan dia sebanyak-banyaknya kepada nanti ungkap tetap pegang topi dibagi-bagi nyau mau Aceh kan tiga dilakukan asalnya terjadi musim kemarau panjang di Mekah masyarakat dalam kelaparan tapi nyau mau Aceh nyala berarti secara adat yang menyambung hidup orang-orang Mekah di saat terjadi kelaparan hebat. Apa yang bukan dikasih? Anak kita, ya cik, anak kita pokoknya dihadiahkan, disedekahkan, disumbat jadi untuk makanan masyarakat. Nyok ya cik. Karena cik olehnya bukan gede tapi apa terjadi kemarau panjang, maka orang-orang Mekah memberi satu nama kepada Aceh sebagai bentuk ungkapan terima kasih mereka kepada Aceh. Dibuh laknat beliau Aceh urung tumbuk jadi enggak yang mana sih untuk jadi enggak kalau yang itu Pak Elia jauh belum kan lupakan nah tapi orang kampung yang disebut ada perintah doanya yang Aceh yang dung dek Nabi Iban Allah. Kemudian Hajim itu umurnya berapa? Yang memang khilaf ulama. Nah satu pendapat umurnya 20 tahun. Nah pendapat terbaru 25 tahun. Yang tentang umur Hajim ahli sejarah beda pendapat. Hanya satu kata. Nah sebagian ahli sejarah mengatakan Hajim meninggal di usia 20 tahun. Tapi pendapat lain mengatakan Hajim meninggal di usia 25 tahun. Nek Nabi Yunus yang Abu Talib yang umur yang waktu dia meninggal terhitung 30 tahun umur. Yang Abu Talib.
Hanya kerja enak. Nyaw, yang yang baik ibu, bapak. Tiga dokter punya orang nyaw, 6 kepuan saja. Berarti kamu tak main main. Kamu tak main main. Ya, benar kan? Orang, pokoknya pemimpin, hakimnya pemimpin, kan masyarakat biasa. Maka pemimpin yang sangat peduli kepada penderitaan rakyatnya. Maka wakil rakyat, kalau telah menderita, dengan uang negara, yang dibiayai kehidupan rakyat, tapi dengan hartanya sendiri. Ini kehebatan hakim. Kemudian, hakim anak Abdul Manaf. Anak Abdul adik Abdul Manaf. Berarti ayah hakim Abdul Manaf. Berarti Abdul Muttalib anak hakim anak Abdul Nyunik Nabi yang bilai. Bagaimana Abdul Manaf ini? Yang cerita Abdul Manaf. Abdul Manaf wa kana yuqalu lahu qamarul bitaha li husnihi wa jimalih. Orang-orang Arab dipanggil di Bohnan Abdul Manafnya qamarul bitaha. Makna qamarul bitaha bulan di atas sungai, bulan dalam air, bulan dalam air, betul. Bulan dalam air. Bahkan tampainya di Bohnan, di urut Arab, ke Abdul Manaf yang bulan dalam air, ya husnihi wa jimali, ganteng cacat. Bukannya, yang Abdul Manaf, lewat tak jaga apa, Abdul Manafnya. Di atas manusia rata-rata pada waktu itu luar biasa jaga. Jadi kalau terlalu jaga apa-apanya, maka orang-orang Arab pun digelarnya dengan bulan dalam ini. Nah, jadi kata-kata dari nyonyo adalah inayah. Jadi untuk pujian bagi orang menggambarkan sangat ganteng, sangat layak, jadi sangat tampan. Yang Abdul Manaf luar biasa. Abdul Manaf ini meninggal di Gaza. Ini katanya Palestina, di Gaza. Sudah meninggal banyak. Di Gaza, di Palestina, jalur Gaza. Waktu perang, orangnya Palestina dengan Israel. Waktu Palestina. Sudah, bukan pindah ke Palestina. Ini meninggal. Kemudian wasmuhu al-Mughirah. Wasmuhu al-Mughirah. Abdul Manaf itu juga ke nama aslinya. Yang nama aslinya adalah Mughirah. Yang nama asli. Mughirah. Yang nama asli. Lalu pegang kebohongan Abdul Manaf. Dia urut-urutkan kawannya. Walau tiba bi Abdul Manaf li'ulwi sya'nihi fi qawlihi. Jadi digelar dengan Abdul Manaf karena tinggi sekali kedudukannya di tengah-tengah kaumnya. Orang sangat dihormati oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Maka diberilah nama Abdul Manaf. Abdul Manaf. Waktu berdiri, menyemanafnya, nak betul, nak betul, nak betul. Maka tanya sebaiknya kita bohongan nanti Abdul Manaf. Nan betul, mana Manaf hamba betul. Mudah betul. Karena kata-kata Abdul hanya terikat dengan selain nama Allah. Kata-kata Abdul
Haji ikan dengan saya nama Allah. Abdullah, Abdul Razak, Abdul Majid, yang je. Nama Razak, Majid, yang nama Allah. Asmaul Husna. Haji ikan kata-kata Abdul dengan selain nama Allah. Ini serangkan mana punya nama Abdul. Tapi ingat, yang bohongnya kita banyak Abdul mana? Kau dia banyak. Kau ayah kau yang bohongnya Abdul mana punya? Mughirah. Mughirah. Kutiga kau yang jitu pemimpin. Ulun yang kau yang di hukuman yang sebenarnya jadi hukuman betul. Ikut ke Abdul mana? Ya ulun yang bohongnya kau yang dan uji kau yang kau. Betul gimana orang dimuliakan. Jadi oleh manusia ada barang sembah Iwan dimuliakan. Lagi ingatlah, turun dimuliakan, memuliakan apa-apa. Karena sangat dimuliakan oleh masyarakat. Lapan lagi memulia apa jauh sembah mereka. Maka masyarakat itu dukung gelar-gelar Abdul Manaf hamba jauh. Cuman ada saya dari Abdul Manaf yang geser ke Abdul Manaf. Hanya aku. Manafnya orang doang. Nama Allah. Nampak. Kenapa? Nyonda itu Abdul Manaf itu. Hukumnya. Anjir. Haram. Hukumnya mengikat kata-kata Abdul dengan selain nama Allah. Haram. Mana bukan kata bawa, itu tak yang donan. Sebab dah balik ke stasiun, sebab tidak ada jadi yang balik. Tahu tak? Cuma itu dari pahamonannya pada bertobat pada Allah. Pada bertobat karena kami bertelah pahamonan itu. Nhiều nhau nhưng anh chàng vậy không nhập vào. What are we? Hả? Vậy không nhập. Nhưng anh chàng không ra cả hồ thật lạ. Vậy bếp cái cá được hồ nhau. Nhưng nào chúng có hết gì thì nhau. What are the people who do nhau? Nó cái cá nhỏ là hồ nhưng cũng cao. Pokoknya berkata ayah bicara mana kita orang berjawab ya. Dokter anjir baru dia. Anjir lagi pegang. Ya. Kemudian yang perlu berwujud nyo tentang Abdul Manaf di sisi lain. Abdul Manaf itu nek ketiga saudara nek pertama Abdul namanya Syaibatul Hamidi. Yang mana? Nek kedua Aceh namanya nek ketiga Abdul Berbahaya. Yang benar-benarnya oleh Nabi beliau nek ketiga. Dan nek keempat bagi Utsman bin Affan. Berarti apa namanya di samping beliau itu nenek Nabi juga nenek Sayyidina Utsman. Di Sayyidina Utsman apa namanya nenek yang kedua. Berarti ada cerita mula. Utsman bin Affan awak keluarga Rasulullah sih. Awak belum punya, awak keluarga punya, tapi Nabi Muhammad dengan Utsman bin Affan bertemu puja, apa dia apa mana itu nenek Nabi dan apa mana juga nenek Utsman bin Affan.
Abu Manaf nenek ketiga bagi Nabi, nenek keempat bagi Utsman bin Affan. Dan Abu Manaf. Dan nenek yang ke-9 bagi imam kita, Imam Syafi'i. Ya Abu Manaf. Berarti Imam Syafi'i cucu Abu Manaf. Tapi yang nenek ketika orang Imam Syafi'i. Kata kesimpulan, Imam Syafi'i awak keluarga Nabi isi. Awak keluarga Nabi Muhammad. Lapor nenek. Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad. Maksud itu siapa? Apa dia? Tuhan Nabi dia Nabi yang naik jalan. Imam Syafi'i naik kita kurung. Apa dia namanya? Kasih lagi. Yang nampak tu Imam Syafi'i dengan ilmu, dengan kesalahan yang wajar, jipat. Gonya itu tak silsilah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Abu Manaf anak Qusay, anakku. Jadi namanya siapa? Namanya Mujammi. Kalau yang Qusay pun ke nama asli, mandum ke nama aslinya. Nama asli Qusay Mujammi. Kemudian Mujammi itu nama asli Qusay. Mapakan kebunan Qusay, mapakan gawe Qusay. Ada gawe nama aslinya Sumiyal bi Qusayyin litaqasihi fi biladi Udha'atil Qasiyah. Dinamakan Mujammi itu dengan Qusay karena jauhnya di negeri Udha'ah yang jauh dari Mekah. Nah, nyang telah tinggal keluarga Nabi yang jauh dari keluarga besarnya. Enggak yang tinggal di Madinah, yang tinggal di Makkah, yang keluarga Nabi. Tapi di Gonyang, Katubir dari Makkah, kalau di Arab, Hajib di Arab Saudi, Hajib kagulih unang berau Yaman. Ubahnya nama satu daerah di negeri Yaman. Jadi Ubah itu adalah satu daerah yang jauh dari Mekah. Maka karena Gonyang tinggal jauh sendirian dari Mekah. Sementara keluarga besarnya lainnya tinggal di Mekah. Yang terpencil uluan engkau tidak bekerja Qusay. Mana Qusay orang yang jauh dari keluarga. Orang yang jauh dari tanah airnya. Itu dari Mekah. Disebutlah Qusay. Padahal nama aslinya Mujammi yang nama aslinya. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ila al-harami al-mu'tarami fahama hima. Hingga dikembalikan akan dia oleh Allah Ta'ala ke tanah haram yang dihormati. Fahama, maka menjaga yang menegakkan dia Allah himahu akan orang-orang yang ditegakkannya dari tanah haram. Kemudian menjelang wafat beliau itu dikembalikan oleh Allah ke Mekah dan meninggal di Mekah. Yang dimana? Yo mata udah kira-kira waktu ketua ketika meninggal, gonya wow kalau Mekah jatuh keluarga, ini gonya meninggal bersama keluarga di Mekah. Yang cerita sedikit tentang Qusay. Lalu Qusay itu anak siapa? Qusay itu adalah anak Kilab. Anak nenek Nabi yang kelima, Kilab. Wasmuhu Hakim. Nama Kilab Hakim. Kalau mana Kilab Mu'atai. Dengarkan Atai anjing. Arti Kilab anjing. Nama aslinya Hakim. Dulu dari Hakim juga anjing. Jadi Dia Atai. Juga yang kedua lah.
Maka dikirakan walau tiba bikinab di annahu yaksu sayyu bil kinab. Nyo hakimnya goyang ulun suka berburu. Suka berburu. Suka berburu. Goyang lebui. Yang hijau dah. Yang hijau. Ya, dia tahu dia. Cuman wadah bila mengeluh, bila muta, wadah anjing pemburu. Ya anjing malam, anjing terlatih. Gergaternya, iklim dah. Nah, kalau ini anjing terlatih, anjing malam. Maka tapi kalau ditewani oleh anjing-anjing mu'alafnya setiap kali beliau berburu ke hutan. Karena orang ini berburu tapi jauh jatuh, dia itu sebetulnya atai. Apa wakam itu? Ya, jadi mana atai? Mau enak dari waktu itu dulu, memang tu. Nyolong dari orang jauh kemudian, mulai bahawa musalib pun doa kita. Mutabok kalau kemudian nama asli mereka terfikir yang punya nama asli mereka tidak. Padahal bukan yang mengandung nama-nama yang disemat oleh masyarakat kepada mereka. Ke nama yang dicabar jadi oleh orang rumahnya. Berdoakan Nabi Imam. Hakim ane murrah. Ane Yunek kenal murrah. Siapa murrah? Wawa Arjatul Sadis di Abi Bakar. Wa istami'ul Imamul Malik ma'ana bina fi hazar jat. Murrah itu nyenek yang genap Abu Bakar Siddiq. Dan juga murrah Imam Malik. Imam. Ya, Imam Malik berarti awak Nabi sih. Awak tu orang kiri. Awak Nabi sih. Cuma Imam lagi sebut yang kepadung murahnya oleh Imam Malik. Karena anak disebut ilmu pihak berduduk. Pokoknya yang bicara tentang kesimpulan pokoknya. Yang bicara kesimpulan. Pokoknya murahnya Imam Malik kabeh. Yang betul. Bedanya yang kepadung. Yang anak bedung. Kalau cuma penjelasan kebutuhan etika betul. Yang mungkin jika BR-nya buka buku-buku sejarah Maulid Nabi yang lain daripada kitab yang belum bacanya, mungkin nanti mau dibangun sejarah murahnya naik kepada bagi Imam Malik. Tapi yang Nabi Bakar Abu Bakar yang murahnya naik yang keenam bagi Abu Bakar. Nabi naik belum? Nabi naik keenam sih, santil. Benar kan? Berarti santil. Yang murahnya santil Nabi Abu Bakar. Sama-sama naik yang keenam. Nabi murahnya naik yang keenam. Abu Bakar sebabnya yang enam muta'au kerja Nabi Bakar. Murah anak Lu'ay. You know, anak sejak tentang Lu'ay kita lanjut. Lu'ay anak Ghalib. Anak Ghalib. Ini anak sejak tentang Ghalib. Cuma kan aku pegang maksud. Bahkan kebohongan Ghalib li'annahu ghalibun li'a'da'i. Orang Arab yang mana? Orang Arab yang mana? Kental tak fanatisme kelompok. Fanatik muda. Orang Arab itu terjerat oleh hidup mereka dalam fanatisme yang tinggi terhadap kelompok keluarga. Makanya suku-suku, yang suku Quraisy, dan suku-suku kelompok-kelompok. Ini orang Arabnya dijaga suku, lebih pandai jaga mana? Dijaga kelompok. Ya. Daripada kepada kelompok, lebih dapat kepada kelompok. Dia kelompok lepas.
Tidak sampai bantah kelompok muda. Makanya kalau dikira bicara ulama dia yang cukup punya. Pokoknya rame-rame apa? Untuk kata tidak anggota kelompoknya kedua, mengatakan kelompok ini kapan kelompok. Ini orang kata kabinet, kata kesukuannya. Pada jalan kedua, juga dia ngomong dia kapan kelompoknya lah. Maka ulama juga yang beliau tapi yang ulama. Yang pada anggota kelompok, Islam yang bermasalah, kelompok yang bermasalah. Maka yang maliknya, ada yang bukan tapi menang kelompok yang pimpin. Antum tahu. Karena itu dibolehkan doanya kali. Artinya kali orang yang selalu menang dalam perang. Yang mana kali? Asal berperang selalu menang. Kelompok yang dipimpin oleh kali. Maka orang kelompoknya itu menyebutnya Ghalib. Ghalib. Kemudian Ghalib itu nenek kepada nenek kelima hilang. Nenek keenam Ka'a. Bayangkan gambar itu apa? Murrah bin Ka'a. Masalah Murrah bin Ka'a. Murrah bin Ka'a. Ka'ab ini siapa? Ka'ab adalah nek ke-8 Umar bin Khattab. Nek ke-8 Umar. Ka'ab itu mau kena mendung sahabat tu. Mendung ke bawah pada laut tadi. Yang Murrah. Ka'abnya nek ke-8 oleh Umar bin Khattab. Baru oleh Ka'ab Lu'ay. Nek ke-7. Kemudian nek ke-8 Ghalib. Anak Fihir, nek ketigurun. Anak Fihir, wasmuhu Quraisy, nama aslinya Quraisy. Wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah, dan kepada Fihir itulah disematkan jamaah orang-orang Quraisy. Jadi asal usul suku Quraisy. Pak Fihir. Nabi yang betul. Nabi ke suku Quraisy, bangsa Quraisy, orang suku Quraisy, Abdullah suku Quraisy, Abdul Muttalib suku Quraisy, Pak asal suku Quraisy. Asal suku Quraisy itu Pak nek Nabi yang ke-9. Karena nek Nabi ke-9 namanya Quraisy. Namanya Quraisy. Maka keturunan Gonya bukan Quraisy. Rasyia, orang Quraisy, orang Quraisy, itu orang suku Quraisy. Yang patut asal muasal suku Quraisy. Banyak Nabi yang begitu. Wa ma fawqahu kinaniyun. Kemudian Nabi yang di atas Quraisy itu disebut orang suku Kinanah. Orang Kinanah. Yang Nabi wakil. Kama janaha ilal yasir wa tabah, sebagaimana yang telah cenderung kepadanya oleh mayoritas ulama sejarah. Wa tabahu telah disetujui akan dia. Yang wakilnya Kinanah. Karena sebagaimana orang-orang Kinanah wakilnya. Maka wakil orang Kinanah. Karena wakilnya nenek Nabi, keturunan Nabi wakil itu bernama Kinanah. Maka keturunan Kinanah hingga sampai kepada Quraisy bukan orang suku Kinanah. Awak nasab Nabi ya. Dari Kinanah sampai kepada Nabi pada Quraisy bukan orang Kinanah. Dari Quraisy sampai kepada Muhammad, coba awalnya bukan orang Quraisy. Lalu Quraisy itu anak siapa? Quraisy anak Malik. Quraisy anak Malik. Malik. Ya Malik tadi orang Nabi, Nabi. Kemudian Malik anak Nabar.
Malik anak Nabal. Nah, kemudian Nabal anak Kinana. Kinana. Anak Nabi yang bernama Kinana. Maka dari Kinana sampai kepada Malik yang dekat urang Kinana. Kan urang Quraisy. Yang urang Kinana. Benar. Kinana anak Huzaimah. Kinana anak Huzaimah. Huzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Anak Ilyas. Nyonya kepadungka. Awalnya berkira mudah dokter tadi. Jadi wahwa awaluman adal budna ila ri'abil armiyah. Dan Ilyas itulah orang yang pertama yang membawa kuda ke satu tempat di tanah Arab. Jadi gemai kuda Pak Ka'bah untuk disembelih. Jadi Nabi orang yang pertama-tama menyembelih kuda di sisi Ka'bah itulah Nabi yang bernama Ilyas. Dalam kejadiannya hanya orang bertingkah pada Ka'bah. Yang untuk berbagi-bagi kepada miskin yang di Mekah. Maksudnya Nabi SAW Zakarullah Ta'ala walabah didengarkan akan dalam surbi Ilyas Nabi SAW berzikir menyebut Allah walabah dan membaca tarbiyah. Nyok kelebihan Ilyas waktu itu mutai haji, waktu itu bulan haji, bulan Syawal kok hingga sampai 13 hari ke-13 bulan Zulhijjah. Nyok terdengar dengan jelas suara Nabi Muhammad dalam surbi Ilyas berzikir dan membaca tarbiyah. Lagi tarbiyah haji. Bertarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang hobinya yang juga untuk tarbiyah Nabi dalam surbi luar biasa. Di luar bulan haji terdengar Nabi berzikir dalam surbi Nabi Ilyas. Yang di luar bulan haji Nabi berzikir. Maka orang Arab mendengar zikir Nabi dalam surbi kalau lahir Nabi baru Pak Ilyas jauh dengan Abdullah jauh dah. Yang banyak. Kemudian Ilyas anak Mudir anak Nizar anak Adnan Nizar anak Ma'ad Nizar anak Ma'ad anak Adnan. Nyok Adnan nyok menurut kitabnya Gok yang hidup pada zaman Nabi Isa. Ini menurut satu pendapat. Adnan udah bak masa Nabi Isa. Nenek Nabi Adnannya. Berarti kita kena umat Nabi Isa. Kalau menurut pendapatnya. Tapi pendapatnya ulama oleh ulama-ulama ahli sejarah. Pendapat yang sahih annahu kana bi zamani Musa. Adnannya udah pada masa Nabi Musa. Boleh gawai. Begitu hal. Nenek Nabi Adnannya udah pada zaman Nabi Musa. Waktu itu yang telah dilakukan umat Nabi Musa. Ya, Adnan. Jadi dia penumbangkan Adnan 20 mulai bangun lah. Mulai bangun lah. Oh, masih dia lah.
adinannya kayak 20. Jadi biru, nyo nek nabi, semuanya walaupun 20, yang dibuat itu 5. Yang wajib duit, yang tahu yang ada duit yang apa nek nabi memang tahu, yang berdosa, yang berdosa, memang dosa. Wahada silkun nartamat para iluhu bananus sunnatis saniyah. Dan ini yaitu orang-orang yang telah disebut tadi sebanyak 21 orang, dimulai dari Abdullah sampai kepada Adnan. Yaum silkun, makna silkun kalau nasabat para idau. Itu kalau yang telah disusun akan manek-maneknya bananus sunnatis saniyah oleh tali sunnah yang tinggi. Yang kemudian Gegem pengahino nasab Nabi mulai dari Abdullah sampai ke Adnan yang digambarkan ibarat manek permata. Manek permata. Manek mutiara. Manek mutiara. Kemudian yang urung 20 tahun lalu yang begitu ibarat manek permata. Bukan manusia biasa. Menggambarkan sangat tinggi orang itu, sangat luar biasa orang itu semua. Orang yang tiada banding bisa di masa mereka. Baik dari sisi kemuliaannya, dari sisi kesalehannya, dari sisi ketaatannya, dari sisi ketampanannya, dalam segala sisi mereka itu di atas manusia rata-rata di masa mereka. Tapan lagi permata itu bukan hiasan biasa. Yang pegang. Jadi kalau segala sisi, hebatnya, tampannya, gagahnya, cerdasnya, mulianya, dari segala sisi mereka itu di atas rata-rata orang yang ada pada masa mereka. Maka mereka itu digambarkan ibarat biji-biji permata, yang sangat mahal. Kemudian, mereka itu tersusun sedemikian rupa, yang tertulis ulang. Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Jadi yang menutup nasab Nabi, dasarnya apa? Susunan itu diikat dengan benang sunnah. Jadi sunnah Nabi, hadis Nabi yang menjelaskan tentang yang nasab Nabi. Yang berijtihad ulama, yang mendung dasarnya hadis. Nah, maka ulama-ulama waktu dia dipelajari hadis, berbagai hadis Nabi, lagi yang itu kesimpulan dasar Nabi. Ya, ulama ahli sejarah. Hadis-hadis inilah yang merangkaikan nasab Nabi seperti yang telah kita sebutkan tadi. Yang hadis. Maka hadisnya
Karena hadis ini bukan rangkai nasab Nabi Ibrahim dari Abdullah sampai ke Adnan. Maka hadis ini digambarkan sebagai ibarat tali bagi mana tersebut, tali pengikat. Jadi bang tabah betul dengan rupanya dengan tanda nabunya. Apa punya pengikat itu? Dia masukkan dengan punya hadis. Hadisnya bukan pikiran ulama. Ini dari hadis oleh ulama-ulama ahli sejarah. Mungkin sama kesimpulan lagi yang susunan nenek Nabi dari hadis-hadis yang mereka pelajari, yang sampai kepada mereka. Warafu ilal Khalil Ibrahim amsaka anhu syari'un wa abah, dan mengangkatkan nasab Nabi hingga sampai kepada Khalifah Ibrahim amsaka anhu syari'un wa abah, itu dilarang oleh Nabi wa abahu, dan menegahkan dia. Mampu enak nasab Nabi palenya Adnan pun macam pada masa zaman Nabi Musa kecewakan Adnan Nabi kecewakan kenapa? Coba Adnan nasab Nabi, coba Adnan ya, tapi yang boleh kemudian apa cari saja ungkap nek Nabi umat itu adanya hingga truk buat Nabi Ibrahim yang Nabi Rasulullah. Maka pekan enak Nabi Ibrahim memang mengatakan dalam buku-buku dan kitab-kitab kulasah dan kitab-kitab darah punya. Sigalom Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sigalom Nabi Muhammad hidup syariat oleh Allah. Nabi Muhammad jika beribadah kepada Allah. Kiban ibadah Nabi Muhammad. Sedangkan syariat golongnya oleh banyak awalnya. Bukan kitab-kitab sejarah. Nabi Muhammad ketika itu beribadah menurut syariat nenek moyangnya Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya lebih awal dari Musa. Nabi Ibrahim lebih awal dari Musa. Makanya kemudian silsilah nenek Nabi yang diungkap hanya sampai kepada Adnan saja. Waktunya Nabi. Maka pernah ulama-ulama tengku-tengku yang pegang-pegang nenek Nabi yang Adnan ben pulang. Dia kata Ibrahim itu tegur. Hentikan. Jangan. Karena Nabi melarangnya. Maka ulama-ulama ahli tarikh dihentikan pembicaraan tentang nasab Nabi hanya sampai kepada Nabi yang ke-20, yaitu yang bernama Adnan. Ya, Nabi yang larang. Hanggubi dia Nabi. Kemudian wa adnanun bila raibin anda zawil ulum nasabiyah ila zabihi Ismail. Yang itu anak dibilang nisbatuhu wa sama. Wa adnanun bila raibin anda zawil ulum nasabiyah. Adnan itu tidak ada ragu di sisi ulama-ulama yang mempunyai ilmu nasab. Jadi benar. Mengenai Adnan lagi yang silsilah nasab Nabi yang hana ragu kesahihannya karena sepakat semua ahli sejarah. Maka hana khilaf ya hana khilaf. Ya, karena hadis-hadis yang coba hadis sejarah taban pada Nabi dari Allah sampai kepada apakah silsilah Nabi hanya sampai Adnan Adam? Ya pertanyaan dijawab oleh pengarang kitab Al-Barzanji. Keduanya wa nisbatuhu
muntamahu ila zabi Ismail. Ya, kapa yang di baju serabung mana. Wa nisbatuhu muntamahu ila zabi Ismail. Dan nasab Nabi itu sampai dia kepada Nabi Ismail yang disembelih. Nabi Ismail yang disembelih. Nasab Nabi tidak boleh sampai kepada Nabi Ismail. Wadah-wadahnya. Tapi walaupun nasab Nabi kepada Nabi Ismail, mengungkap nasab Nabi di akhir adinan tidak boleh. Karena dilarang olehnya. Jadi Nabi Ismail yang berkerzabiyah, orang disembelih. Disembelih bagaimana? Jangan tahu. Dia boleh cip penjelasan. Disembelih di sini adalah sembelih langsung. Disembelih langsung. Jadi zabi bil fi'il. Karena yang maksud sembelih. Yang dimaksud sembelih di sini perintah sembelih, bukan disembelih. Nabi Ismail ulun diperintahkan sembelih, disembelih. So yang perintah Allah, so perintah ini turun pada ayahnya Nabi Ibrahim. Allah berperintah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Jadi makna zabi, orang yang diperintahkan sembelih. Ulun diperintah untuk disembelih. Kalau Nabi Ismail, orang disembelih oleh ayahandanya. Yang paham dengan al-sunnah wal jamaah. Beda dengan urut Syiah, mereka itu berpaham Nabi Ibrahim betul-betul disembelih Nabi Ismail. Sehingga nak cerita dalam kitab. Ini kelihatan. Rantangnya. Pak Sikcam, apa ini Pak Sikcam? Acara apa nih ke majelis sambil apa Pak? Acara maulid. Majelis sambil maulid Pak ya? Oke Pak Sikcam.